Jadi itu aja. Apaan sih? Ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari kelompok 2. Di sini mau memperkenalkan, nama saya Adam Raffi. Nama saya Alkavin. Nama saya Tridia Lestari. Nama saya Dintar Asil Fajar Kunia. Nah, oke, di sini kita mau ngejalanin tugas apa? Sosial eksperimen. Sekali lagi. Sosial eksperimen. Ya, itu tugas dari sosiologi. Nah, caw aja langsung. Aku boleh diwawancara? Nah, jadi perkenalkan dulu ya, aku Esta dari SMA Negeri 82 Jakarta. Aku Dika. Nah, jadi aku mau nanya beberapa pertanyaan mengenai penyimpangan sosial yang terjadi di sekitar kita. Jadi pertanyaan pertama, kakak tahu nggak sih kalau tindakan kakak ini termasuk penyimpangan sosial? Oke, jadi bisa dibilang sosial karena yang pertama kakak ini pulang dari sekolah nggak langsung pulang, tapi main dulu nongkrong. Udah gitu ada lah ya bagian kakak tuh ke sekolah dan lain dan itu masih lengkap aktivitas lagi ya. Jadi bisa dibilang itu mencoreng nama baik sekolah dan itu merugikan nggak cuma merugikan kamu tapi juga merugikan dari pihak sekolah. Terus yang kedua, Kakak tahu nggak sih apa arti penyimpangan sosial? Oke, jadi penyimpangan sosial itu kayak tindakan atau perilaku kakak yang tidak sesuai sama norma. Jadi kalau normanya sendiri itu, norma sendiri itu kayak aturan yang melanggar perilaku orang-orang yang harus diterima, yang bisa yang diterima oleh semua orang. Terus juga apakah kakak tahu bahwa apa yang kakak lakukan termasuk dalam penyimpangan sosial? Nah, jadi baru ini ya, kayaknya aku baca sedikit ya. Jadi penyimpangan sosial itu bisa bervariatif, kayak dia tuh bersifat individu dan kolektif. Jadi dapat bisa dibilang penyimpangan sosial ringan hingga keberat. Nah, penyimpangan sosial kakak ini tindakan asosiatif atau dibilang tindakan yang ringan, karena cuma ya udah nongkrong tapi ini cuma namanya bisa dibilang ini termasuk dalam pergaulan yang bebas gitu ya, karena kalau udah aja. Oke, jadi aku mau ngasih tahu juga kalau misalnya penyimpangan sosial itu nggak cuma penyimpangan aja, tapi dia juga termasuk dalam pengendalian sosial atau pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu juga termasuk bisa dilakukan dari formal ataupun informal. Kalau formal itu dilatih dari pihak lembaga pendidikan, kayak kepolisian juga minta. Kalau misalnya informal itu dari diri, dari gimana cara melakukan atau kebiasaan atau kayak hawa nafsu buat nahan kamu nggak apa itu sholat atau kayak gitu. Terus aku juga mau ngasih tahu Pengendalian sosial menjaga ketertiban, menjaga penyimpangan, mengurangi terjadinya perilaku yang melanggar norma dan aturan. Terus itu juga mengembalikan keteraturan, mengoreksi perilaku penyimpangan dan mengembalikan individu ke perilaku yang diterima. merasa kok mungkin ini bisa jadi teguran juga ya buat kamu dan aku sebagai pelajar. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi aktivitas yang bisa lakukan sekolah-sekolah lebih bermanfaat. Terima kasih ya, terima kasih Kak. Nah, Kak, saya di sini sebelumnya mau bertanya nih. Kakak nyadar nggak sih tadi kakak melakukan penyimpangan sosial? Iya, karena saya menggunakan seragam. Nah, iya, Kak. Jadi kakak kan menggunakan seragam terus dengan cara kakak nge-vape gitu di lingkungan sosial, di lingkungan sekolah. Nah, kakak tahu nggak sih arti dari penyimpangan sosial itu apa? Nggak tahu. Nah, jadi saya mau jelasin nih. Penyimpangan sosial itu adalah hal yang dilakukan kakak tentang norma itu dilanggar oleh kakak, atau norma-norma atau peraturan yang sudah dilanggar dari sekolahan yang kakak lakukan. Jadi dengan disimpulkan kakak sudah melakukan penyimpangan sosial secara dengan melakukan nge-vape. Apakah Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan termasuk dalam penyimpangan sosial? Aduh, nggak tahu deh.
Nah, yang tadi saya jelasin Kak, jadi kakak tuh udah melakukan penyimpangan sosial gara-gara kakak kan nge-vape gitu, pakai baju seragam yang dimana kakak kan masih di lingkungan sekolah. Nah, terus ada nggak sih mau bentuk perubahan dari diri kakak yang sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Nah, saran saya kalau mau nge-vape atau ngerokok jangan di lingkungan sekolah. Jadi kakak ngelakuinnya ya di atas 200 meter dari lingkungan sekolah. Jadi ya itu aja saran saya dari penjelasan ke saya. Terima kasih. Ini nih dia dari dulu nih kalau udah dibilangin tuh aduh susah banget, apalagi di lingkungan sekolah kan deket kan. Ya. Makanya udah sering gitu ngingetin kalau lagi nongkrong itu jangan lah kayak apalagi dekat sekolah kan. Iya, betul. Masih pakai seragam, terus juga kita juga tahu lingkungan sekolah itu pasti nggak boleh untuk ngelakuin hal-hal yang nggak dibenarkan. Jadi ya dia emang susah banget dikasih taunya. Aduh, saya juga bingung ngasih taunya. Oke. Ya, jadi Umi juga lupa ya kan. ya jadi saran saya yang tadi jangan ngelakuin hal tersebut atau penyimpangan sosial tersebut di lingkungan sekolah. Jadi ya itu aja sih Kak. Kalau kakaknya gimana? Ngerokok nggak? Atau nge-vape? Enggak. Oke. Masih Kak. Iya, kasih. Nah, jadi itu dia video dari kita mengenai penyimpangan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebelumnya nih, gue mau nanya. Tadi kan lu Udah pada makan ya. Taduh, gue bingung. Saya ya. Jadi itu aja. Apaan sih?